Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman petani semua, berjumpa lagi di channel vlog pertanian. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan untuk cabai new kaliber ini, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin teman-teman apabila selama saya membuat video tentang tutorial menanam cabai banyak tutur kata ataupun kesalahan dalam berucap. Saya mohon dibukakan pintu maafnya. Walaupun gak apa-apa, ini agak telat karena memang lebaran kemarin saya full di rumah, tidak ke ladang. Ini saya baru menyempatkan ke ladang lagi karena tanaman cabai saya sudah harus dispray. Ini cabai new kaliber umur 30 hari setelah pindah tanam. Ini penampakan teman-teman sudah seperti ini. Nah, untuk di umur 30 hari setelah pindah tanam ini teman-teman belum terlalu ada kendala yang berarti karena kemarin-kemarin cuacanya cukup bagus. Jadi untuk tanaman cabai new kaliber ini saya rasa cukup kuat untuk bercak daun ataupun busuk batangnya. Ini karena setelah tadi saya melakukan penyepraian, ini saya keliling, alhamdulillah tidak ada yang terkena busuk batang ataupun layu. Ini alhamdulillahnya cukup kuat tanaman cabai saya. Nah, untuk penanganan cabai new kaliber ini di umur 30 hari setelah pindah tanam, saya sudah melakukan pengocoran 2 kali. Kemudian saya melakukan spraynya itu 3 kali. Dan tadi saya juga habis melakukan penyepraian karena kemarin saya lihat ini cabainya ada yang terkena ulat. Nah, untuk cabai new kaliber ini untuk penanganan ulatnya tadi saya menggunakan insektisida bulldog itu dari Bayer untuk penanganan ulat. Kemudian saya juga menambahkan insektisida Demolis untuk menangani kutu kebul, trip dan lain-lain. Kemudian untuk fungisidanya saya menggunakan Sagribat itu untuk penanganan ataupun antisipasi bercak daun, busuk batang. Nah, untuk pengocorannya kemarin terakhir saya masih menggunakan pupuk Yaramila 1616 dan ditambahkan menggunakan fungisida. Untuk fungisidanya kemarin saya menggunakan fungisida Previcur dari Bayer dan saya tambahkan Ambition agar tanaman saya ini akarnya sehat dan tidak stres karena biasanya setelah kita melakukan penanaman cabai di awal, kita pindahkan dari penyemaian ke lahan kita itu biasanya tanaman mengalami stres. Jadi untuk pertumbuhannya biasanya agak lambat. Jadi untuk teman-teman saya sarankan dikocor menggunakan Ambition ataupun dispray bisa. Teman-teman kita sambil keliling melihat-lihat tanaman cabai saya. Ini juga tadi saya lihat sudah ada yang terkena virus Gemini ataupun daunnya ini kuning teman-teman. Ini teman-teman sudah ada yang terkena virus Gemini. Tapi untuk tanaman cabai rawit ini saya tidak terlalu khawatir karena saya melihat punya teman-teman yang lain di daerah saya ini yang terkena virus Gemini juga masih bisa tumbuh dengan normal dan buahnya juga masih normal. Beda dengan cabai merah keriting. Saya biasanya menanam cabai merah keriting itu ketika sudah ada yang terkena virus Gemini itu sudah sangat sulit untuk diatasi.
Terlebih lagi untuk buahnya juga biasanya pendek dan pecah. Tapi untuk cabai rawit ini saya sudah melihat di berbagai lahan milik teman saya ini tidak ada kendala dari buah ataupun pertumbuhannya yang terkena virus Gemini. Ini sudah seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman komentar di kolom komentar, menurut teman-teman ini umur 30 hari setelah pindah tanam normal atau tidak, atau mungkin kurang apa tanaman saya. Teman-teman bisa berbagi pengalaman. Nah ini teman-teman, saya juga besok-besok juga akan mulai memasang ajir, karena ini sudah beberapa tanaman sudah ada yang mulai tinggi. Jadi mungkin besok-besok saya sudah mulai memasang ajir. Ini tanaman kurang lebih 1.800 batang teman-teman. Ini full cabai new caliber. Nah teman-teman, ini adalah lahan janda ataupun lahan bekas. Ini kendalanya kalau lahan bekas ini seperti ini teman-teman. Di setiap lubangnya itu banyak gulma, pasti banyak sekali tumbuh gulma. Ini harus kita sering-sering kontrol agar gulmanya itu tidak lebih tinggi dari cabai kita. Seperti ini teman-teman. Nah untuk lahan saya ini, lahan bekas ini, untuk sekedar informasi untuk teman-teman yang mau menanam cabai ataupun pemula yang baru mau menanam cabai. Ini untuk permodalannya, ini untuk lahan bekas sampai umur 30 hari setelah pindah tanam itu saya sudah habis 3 jutaan. Itu kisaran di angka 3 juta untuk permodalannya. Ini sudah mencakup dari pupuk dasar, pupuk kocor, kemudian untuk penyepraian obat-obatannya itu sudah termasuk, dan untuk bersih-bersih lahannya dari awal ketika saya mau menanam cabai ini, saya bersihkan terlebih dahulu dari gulma ataupun bekas-bekas tanaman cabai saya, itu saya cabut-cabutin. Ini saya sudah hampir habis 3 jutaan. Jadi teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang tenaganya memang kuat ataupun memang biasa menanam cabai dengan menggunakan tenaga sendiri tanpa menggunakan jasa tenaga orang lain, mungkin bisa lebih murah lagi ataupun tidak sampai kisaran 3 jutaan. Untuk modal 3 juta itu juga sudah termasuk bibit cabai. Kemudian untuk mulsanya ini saya menggunakan mulsa bekas, jadi saya tidak beli lagi. Jadi untuk teman-teman silahkan jika yang mau menanam cabai, teman-teman juga harus memikirkan permodalannya agar ketika tanaman cabai teman-teman sudah di tengah jalan tidak sia-sia. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari channel vlog pertanian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.